Tengah malam yang sunyi, hanya terdengar debur ombak yang menghantam pantai di selatan Jawa. Di balik samudra yang luas, ada seorang ratu yang dipercaya memerintah lautan tersebut, seorang sosok yang melegenda, yaitu Nyi Roro Kidul. Sang ratu ini memiliki kekuatan supernatural yang mengendalikan laut selatan dengan kekuasaannya yang misterius. Namun di daratan Jawa ada sosok yang juga punya kekuatan mistis, seorang ulama suci yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dia adalah seorang wali yang dicintai rakyat karena kebaikan hatinya. Sunan Kalijaga mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Di dalam legenda yang tersebar, disebutkan adanya cerita tentang hubungan antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Menurut beberapa kisah, mereka memiliki ikatan yang istimewa. Sebuah perkawinan agung antara dua sosok berpengaruh ini. Namun, apakah kisah tersebut hanya legenda atau ada unsur kebenarannya? Berdasarkan sejarah, sebenarnya Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saro, putri dari Maulana Ishak. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak-anak, di antaranya adalah Raden Umar Said, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Muria, serta dua putri bernama Dewi Rahayu dan Dewi Sofia. Selain kisah perkawinan agung tersebut, legenda juga menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah guru dari Sunan Kalijaga. Namun, menurut sejarah Wali Songo yang lebih luas, guru Sunan Kalijaga sebenarnya adalah Sunan Bonang, yang bernama asli Raden Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang sendiri adalah putra dari seorang adipati atau bupati Tuban, yang juga memiliki latar belakang ningrat. Di sisi lain, hubungan antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi turut menjadi bagian dari kisah yang sering dibicarakan dalam sejarah dan legenda rakyat Jawa. Begitu banyak kisah yang beredar tentang Nyi Roro Kidul dan para wali di tanah Jawa, menggambarkan harmoni antara kekuatan spiritual laut dan daratan yang penuh hikmah. Bagi masyarakat Jawa, kisah-kisah ini tak sekadar legenda, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas spiritual yang diwariskan turun-temurun. Kisah tentang Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga memang penuh dengan warna. Di satu sisi, Nyi Roro Kidul melambangkan kekuatan alam, lautan yang misterius dan penuh rahasia. Di sisi lain, Sunan Kalijaga mewakili kebijaksanaan dan kasih sayang seorang pemimpin yang mendekati rakyatnya dengan cara-cara lembut dan bersahaja. Kisah perkawinan agung antara keduanya ini mungkin lahir dari imajinasi rakyat yang kagum akan sosok-sosok besar tersebut. Cerita ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat Jawa mencampurkan elemen-elemen spiritual dan mistis dalam menggambarkan pahlawan serta tokoh yang mereka hormati. Namun di luar legenda ini, kisah hidup Sunan Kalijaga sendiri syarat dengan pelajaran berharga. Sebagai salah satu dari Wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang unik dan bijaksana. Ia menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Berbeda dengan pendekatan tegas yang mungkin dilakukan orang lain, Sunan Kalijaga memilih pendekatan yang lembut dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini membuat ajarannya bertahan hingga sekarang dan mewarnai kehidupan spiritual masyarakat Jawa. Sementara itu, cerita tentang Nyi Roro Kidul juga tak pernah lekang oleh waktu. Diyakini bahwa sang ratu memiliki kekuasaan yang luar biasa dan dapat memengaruhi kehidupan di pantai selatan Jawa. Banyak yang percaya bahwa ia adalah pelindung lautan selatan, dan hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan kerajaan-kerajaan Jawa pun menjadi bagian dari mitos yang kaya akan nilai budaya dan spiritual. Dalam banyak kisah, Sunan Kalijaga sering disebut sebagai wali yang tidak hanya menyebarkan agama,
tapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Dengan bimbingan gurunya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, tumbuh menjadi sosok yang disegani dan dihormati. Bukan karena kekuatannya, tapi karena sikap rendah hatinya. Ia menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat, berbicara dalam bahasa mereka, dan menggunakan simbol-simbol lokal dalam menyampaikan ajaran. Sunan Kalijaga tahu bahwa untuk menyebarkan kebaikan, ia harus terlebih dahulu memahami dan menghargai budaya serta tradisi yang sudah ada. Kembali ke cerita Nyi Roro Kidul, banyak masyarakat Jawa yang masih mempercayai kehadirannya sebagai sosok penjaga lautan. Bahkan hingga kini, di beberapa tempat di sepanjang pantai selatan Jawa, ada ritual-ritual adat yang didedikasikan untuk Sang Ratu Laut Selatan. Tradisi ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari rasa hormat dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam pandangan masyarakat, Nyi Roro Kidul bukan hanya sekadar legenda, tetapi simbol kekuatan alam yang mesti dihormati dan dijaga. Jadi, apakah kisah perkawinan antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini nyata, atau hanya sekadar cerita rakyat? Bagi masyarakat Jawa, pertanyaan itu mungkin bukanlah hal yang terpenting. Mereka memandang kisah ini sebagai bagian dari kekayaan budaya yang patut dijaga dan dihargai. Lagi pula cerita-cerita seperti ini bukan sekadar kisah, tapi juga warisan yang mengajarkan mereka untuk hidup selaras dengan alam dan sesama. Suasana mistis menyelimuti pantai selatan. Di tepian laut yang tenang, terlihat seorang pria bersarung sederhana sedang berdoa. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang terkenal dengan pendekatan penuh cinta dan kesederhanaan. Sunan Kalijaga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keangkuhan dan kekuatan yang menguasai selain darimu. Berikanlah kedamaian di lautan ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Tiba-tiba dari arah samudra, tampak sosok wanita berpakaian hijau muncul perlahan. Itu adalah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang mendekati Sunan Kalijaga dengan tatapan lembut, namun penuh wibawa. Nyi Roro Kidul, salam Sunan. Sudah lama aku mendengar tentang kebaikanmu kepada rakyat Jawa. Kau benar-benar menyayangi mereka ya? Sunan Kalijaga. Salam kembali wahai Ratu Laut Selatan. Aku hanyalah hamba yang ingin membimbing mereka ke jalan kebaikan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita jaga. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, seolah menyimpan kekaguman pada Sunan Kalijaga. Ia mengangguk pelan, memahami keikhlasan Sunan yang begitu besar. Nyi Roro Kidul. Sunan, kekuatanmu berbeda dari kekuatan yang ku kenal. Engkau mampu menyentuh hati manusia tanpa perlu menaklukkan mereka. Sunan Kalijaga. Kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa, Ratu. Aku hanya berusaha menjalankan apa yang Dia perintahkan dengan cara yang bisa diterima oleh rakyat. Dialog antara keduanya berlangsung dalam keheningan malam yang syahdu. Angin laut berhembus lembut, mengiringi percakapan antara dua sosok yang memiliki kedudukan dan kekuatan berbeda, namun saling menghargai. Nyi Roro Kidul. Sunan, jika suatu hari kau membutuhkan perlindungan di lautan ini, aku akan selalu hadir. Laut adalah rumahku, dan aku akan menjagamu serta rakyatmu selama mereka menghormati alam dan menghormati para leluhur. Sunan Kalijaga. Terima kasih, Ratu. Semoga keharmonisan ini bisa terus terjaga antara kita dan alam. Malam itu, di bawah langit berbintang dan deburan ombak yang lembut, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul
membangun hubungan penuh rasa saling hormat. Meski mungkin tak akan bertemu lagi secara langsung, mereka tahu bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, mengayomi rakyat dan menjaga keseimbangan antara darat dan laut. Kisah percakapan ini menjadi salah satu bagian dari legenda yang sering diceritakan turun-temurun di tanah Jawa. Bagi masyarakat, pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul ini adalah simbol persatuan antara kekuatan spiritual yang berbeda, namun saling melengkapi. Di balik semua itu, pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga keseimbangan, baik antara sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Bagaimanapun bagi masyarakat Jawa, legenda ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah warisan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan kearifan lokal yang patut dijaga hingga generasi mendatang. Waktu terus berlalu dan kisah pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menjadi semakin dikenal. Masyarakat mulai bercerita tentang persahabatan tak kasat mata antara mereka berdua, yang dipenuhi dengan penghormatan dan rasa saling melindungi. Di sebuah pertemuan lain, waktu terus berlalu, dan kisah pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menjadi semakin dikenal. Masyarakat mulai bercerita tentang persahabatan tak kasat mata antara mereka berdua, yang dipenuhi dengan penghormatan dan rasa saling melindungi. Bikyo Nyi Roro Kidul. Sunan, aku khawatir dengan keadaan di daratan. Banyak manusia yang kini melupakan kearifan leluhur. Mereka lupa bagaimana hidup selaras dengan alam, padahal alam telah memberi mereka kehidupan. Sunan Kalijaga. Aku pun merasakannya, Ratu. Manusia semakin sering mencari keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan. Banyak hutan yang ditebang, banyak air yang dikotori. Tapi aku akan tetap berusaha, Ratu, untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga alam. Nyi Roro Kidul. Andai saja mereka tahu, Sunan, keseimbangan ini bukan sekadar mitos atau cerita lama. Ketika mereka merusak daratan, lautan juga akan terpengaruh. Segala yang ada di alam ini saling terkait. Sunan Kalijaga. Benar, Ratu. Alam ini ibarat tubuh yang utuh. Bila satu bagian terluka, bagian lainnya pun akan ikut merasakan sakit. Aku berjanji, aku akan terus mengajarkan kearifan ini kepada rakyat. Semoga mereka mau mendengarkan. Nyi Roro Kidul mengangguk, merasa lega mendengar janji dari Sunan Kalijaga. Ia tahu bahwa Sunan Kalijaga adalah sosok yang berpengaruh dan dihormati di tanah Jawa. Di tengah-tengah kekhawatirannya, ia masih memiliki harapan. Nyi Roro Kidul. Jika suatu hari kau merasa perlindunganmu tidak cukup, Sunan, ingatlah, lautan ini akan selalu terbuka untukmu dan rakyatmu. Aku akan selalu menjaga mereka yang menghormati alam dan kearifan. Sunan Kalijaga. Terima kasih, Ratu. Bantuanmu adalah sebuah kehormatan yang besar bagiku dan bagi rakyatku. Semoga kita bisa terus menjaga keselarasan ini. Malam semakin larut, tetapi percakapan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul terus berlanjut. Dalam kesederhanaan dan keheningan malam, mereka saling berbagi pemikiran dan kekhawatiran. Sunan Kalijaga memahami bahwa Nyi Roro Kidul bukan sekadar penguasa laut, tetapi juga pelindung alam yang sangat peduli pada keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Sebaliknya, Nyi Roro Kidul melihat dalam diri Sunan Kalijaga sosok pemimpin yang rendah hati dan penuh kasih sayang, yang ingin membawa rakyatnya ke arah kebaikan. Bagi mereka berdua,
Ini bukan sekadar hubungan antara daratan dan lautan, tetapi sebuah kemitraan yang lebih dalam. Kemitraan yang dilandasi rasa hormat, kepercayaan, dan tujuan bersama untuk menjaga kearifan alam. Sunan Kalijaga pun berjanji bahwa ajaran-ajarannya akan selalu menekankan pentingnya keseimbangan alam. Sedangkan Nyi Roro Kidul terus memerintah lautan dengan harapan manusia akan menghargai kekuatan alam yang agung ini. Malam terus bergulir, deburan ombak terdengar lembut di kejauhan. Di tepi pantai yang tenang itu, Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga masih berdialog, berbagi pemikiran tentang harapan dan tantangan yang dihadapi umat manusia. Setelah jeda sejenak, Nyi Roro Kidul kembali berbicara. Tatapan matanya penuh kesungguhan. Nyi Roro Kidul, Sunan, aku merasa waktu kita semakin terbatas. Banyak perubahan yang akan terjadi di tanah Jawa ini. Manusia akan terus berhadapan dengan godaan, kekuasaan, dan keserakahan. Sunan Kalijaga, aku tahu Ratu, perubahan adalah bagian dari takdir, namun ajaran kebaikan akan terus kami perjuangkan. Apapun yang terjadi, selama masih ada jiwa yang mencintai kebaikan, harapan akan selalu ada. Nyi Roro Kidul, aku percaya padamu Sunan. Meski mungkin suatu hari nanti aku hanya tinggal sebagai legenda di hati rakyat, aku akan selalu menjaga laut ini. Aku akan tetap hadir bagi mereka yang memanggilku dengan niat tulus. Sunan Kalijaga tersenyum bijaksana. Ia tahu bahwa hubungan antara manusia dan alam bukan sekadar tentang kekuatan atau pengaruh, tetapi tentang rasa saling menghormati yang mendalam. Sunan Kalijaga, Ratu, tidak ada legenda yang benar-benar menghilang. Setiap cerita yang baik akan tetap hidup di hati manusia, mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan dan nilai-nilai kebaikan. Nyi Roro Kidul, aku harap demikian Sunan. Ketahuilah selama manusia menjaga keseimbangan dan tidak melupakan asal-usul mereka, aku akan senantiasa melindungi lautan ini untuk mereka. Kedua sosok tersebut saling bertukar pandang untuk terakhir kalinya malam itu. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke arah laut. Dengan penuh wibawa, ia menghilang di antara ombak, seolah menyatu kembali dengan samudera yang ia kuasai. Sunan Kalijaga memejamkan mata, memanjatkan doa dalam keheningan, berharap bahwa hubungan yang ia bangun dengan alam dan rakyatnya akan tetap terjaga. Di pagi hari berikutnya, Sunan Kalijaga kembali melanjutkan tugasnya, mengajarkan kearifan dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa. Namun, ia tidak pernah melupakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Kisah mereka menjadi warisan yang terus ia sampaikan kepada murid-muridnya, sebagai pengingat bahwa alam, manusia, dan spiritualitas adalah satu kesatuan yang harus dijaga. Demikianlah kisah pertemuan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul yang penuh makna dan kebijaksanaan. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah legenda yang diwariskan turun-temurun. Namun, bagi masyarakat Jawa, cerita ini adalah pengingat tentang pentingnya hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan selalu menghormati kearifan lokal. Kisah ini mungkin telah berakhir di sini, tetapi hubungan antara manusia dan alam tetaplah abadi. Akan ada cerita-cerita lain yang menyusul, kisah para pemimpin bijaksana dan roh penjaga yang muncul di tengah masyarakat untuk mengajarkan makna kedamaian dan keharmonisan. Nantikanlah lanjutan kisah tentang tokoh-tokoh Jawa lainnya yang tak kalah menarik, penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil.